lagi khotbah gitu ya, sama pamannya, sama sepupunya. Tiba-tiba datanglah itu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Fahtamu'aluhu hatta ja'u bi zamzama fastalqauhu ala dhahrihi. Kemudian Kanjeng Nabi ini digodong, diangkat ke bawah sama malaikat tiga itu, dibawa sampai berada di sumur Zam-Zam itu. Berada di area sumur Zam-Zam. Fastalqauhu ala dhahrihi. Kemudian Nabi ditelentangkan di situ, ya, ditelentangkan di area sumur Zam-Zam. Ditelentangkan, posisi telentang di mana? Ya kan? Kamu kalau tidur telentangkan kan gini, ya kan? Nah, itu ditelentangkan. Fatawallahu min Jibril. Cari malaikat Jibril, iki urusan saya. Oh. Iya, iki urusan iki manusia mau paling mulia iki. Fatawallahu an minhum Jibril. Iki urusan saya, enggak usah kumono. Itu katanya Jibril. Tapi riwayatin furija safu baiti fanazala Jibril fasyaqa min surati nahrihi ila asfali batnihi. Ini peristiwa awal ya, peristiwa awal. Jadi nanti sebelum yang paling utama dalam Isra Mi'raj itu kan ketika ada perintah kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ya kan? Sudah paham ini ya. Tapi dalam kitabnya ini kan dirunutkan dulu. Ya, mudah-mudahan nanti cukup waktunya. Jika cukup ya ben bersambung. Dalam riwayat yang lain menerangkan bahwasanya malaikat Jibril itu datang dari atas atapnya Kanjeng Nabi. Jadi atas atapnya Kanjeng Nabi itu terbuka. Beliau itu datang. Terus membuka sini apa jenis ini, bagian bawah dari leher ini dibuka, dibedah sampai ujung perut paling bawah. Ini dibuka, punyanya Kanjeng Nabi. Kalau kamu pernah melihat tutorial atau praktek operasi sesar misalkan, ya kan, itu kalau dibedahkan sini apa sini? Sini apa begini? Begini. Nah, Kanjeng Nabi enggak, bawa leher sini sampai perut bagian paling bawah ini dibedah oleh malaikat Jibril. Tsumma qala Jibril Mikail. Nah, terus Jibril ngomong sama Mikail, Mikail ini ya tak kandani orang. Itu kalau gambarannya ngono. Tapi bahasanya enggak bahasa gini, mesti bahasa Arab ya. Itu. Ini bitasdil mimma Zam-Zam. Kaima utahhira qalbahu wa ashraha sadrahu fastakhraja qalbahu. Aku ini pengen mengambil hatinya Kanjeng Nabi. Hatinya dibedal sini. Bedal dari ujung leher sini, ujung bagian bawah sampai perut bagian paling bawah. Ini dibedal. Jupukno aku wadah sing sudah berisi air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini kan air yang paling segar, paling mulia. Nah, jupukno. Kaima utahhira qalbahu. Iki nanti saya buat untuk mensucikan hati Kanjeng Nabi wa asfaha sadrahu. Fastakhraja qalbahu. Kemudian hatinya Kanjeng Nabi ini diambil oleh malaikat Jibril. Nah, kalau operasi sesar yang diambil kan janin, ya kan? Berarti kalau pas proses Isra Mi'raj ini hatinya Kanjeng Nabi ini diambil, disucikan bahwa salah sama ratin. Kemudian dibasuh sebanyak 3 kali. Nah, dibasuh selama 3 kali. Nah, makanya Kanjeng Nabi hatinya bersih, nggak kayak kita. Kita kesenggol CTS, nah gitu ya kan? Dirasani konconya CTS kudu ngeprok, nah ya. Nah, itu kita. Soalnya apa? Hati kita belum bersih. Nah, makanya nanti kan hatinya sudah bersih. Mental kalau sampai Kanjeng Nabi dakwah diidoni, wong kan biasa. Tetap sabar. Karena sampai diidoni, balik itu, tetap balik ngeprok. Nah, itu kita. Terus wana za'a maka nabi
Lalu dihilangkan kotoran-kotoran yang ada di hati kanjeng Nabi. Kotoran ini tidak hanya kotoran secara zahir, tapi kotoran secara batin. Mulai dari kotoran-kotoran sifat kikir, sifat iri, gampang iri misalnya, sifat sombong, takabur dan lain sebagainya ini dihilangkan. Atau kotoran secara zahir. Jadi yang ada melingkar di hati Nabi, misalnya ada darah-darahnya atau ada kotoran-kotorannya, ini juga dihilangkan, disucikan menggunakan air zam-zam. Wakhtalafa ilaihim Mikailu bisalati tosatin min zam-zam. Maka proses seperti ini dibantu oleh malaikat Mikail. Diwangi malaikat Mikail sing bagian nyebut air zam-zam ini. Malaikat Jibril sing bagian membersihkan, menuangkan, membersihkan bersih. Caranya ini ya apakah seperti kita membersihkan botol gini misalnya, digosok-gosok gini atau gimana? Allah alam itu nggak bisa dibayangkan. Caranya malaikat Jibril membersihkannya hati kanjeng Nabi. Apakah menyentuh sepertinya menyentuh saya ini pada roti ini misalnya? Apakah hanya secara apa? Misalnya gini. Nah, jadi malaikat kan punya kekuatan yang sudah diberikan Allah. Apakah seperti ini sudah dia akan membersihkan? Apakah menyentuh gini? Akan kita nggak tahu. Misalnya gini. Saya melihat kamu, terus kalau saya gini ke wajah kamu, jadi putih, misalkan. Nah, ini kan berarti namanya malaikat kan sudah diberi kekuatan, ya kan? Keistimewaan oleh Allah. Apakah seperti itu? Cuma digambarkan apakah membersihkannya gini bolak-balik 3 kali? Apakah dibersihkan seperti kamu mencuci baju, diosok-osoknya ya? Apakah seperti itu? Yaitu Allah. Wah, belum ada riwayat yang menerangkan mencucinya hati kanjeng Nabi oleh malaikat Jibril itu seperti apa. Itu. Terus, cuma utia fitastir min dahabin muntaliin hikmatan wa imanan. Fa'arahu fi sadrihi wa malahu ilman wa yakinan wa islaman. Kemudian setelah dibersihkan, terus malaikat Jibril itu mengisi dengan mengambil benda, karena ini ember yang terbuat dari emas yang penuh dengan hikmah dan keimanan, sehingga hati kanjeng Nabi ini akan diisi oleh malaikat Jibril, dipenuhi oleh sifat hilman, sifat penuh kesabaran, kebijaksanaan, ilman, penuh ilmu. Jadi makanya kanjeng Nabi itu pintar, cerdas, nggak mungkin kanjeng Nabi bodoh, itu nggak mungkin. Soalnya sudah diisi ilmu, keyakinan dan sebuah keyakinan, kemantapan. Oh, aku ini begini, itu yakin. Makanya gini, aku bermakan sehari semalam. Nah, tapi kalau sampai yakin kepada Allah, mesti kan aku mesti saya urip. Gitu. Yakin. Soalnya Pak rezeki sudah dijamin. Itu berarti gini. Yakin itu kan sesuatu yang ada dalam hati, kemantapan dalam hati. Nggak terlihat, itu keyakinan. Kalau sampai menggambarkan yakin misalnya, ungi cecek nanggone atap sini. Misalkan ada cecek di sini. Cecek ini gak kerja. Tapi kok dia masih hidup, makanya gimana ya? Nah, itu. Masa saya masih bingung, mau saya mondok, masa bingung besok makan apa? Kiriman tolak bingung sampai, kan gitu. Berarti kan gak yakin kalau Allah. Kiriman tolak sehari, 2 hari, 3 hari, apalagi seminggu, bingung, ya kan? Aku gak makan kok piye, aku gak makan besok jajan, terus aku lesu, aku lemes. Sampai bingung, berarti orang mandat kalau Allah. Padahal orang sing mencari ilmu, ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi kalau sampai sudah mantep sama rezekinya Allah, pasti nggak akan mama, pasti hidup. Masa kalau cecek sing nang dhuwur kene gak punya otak masih itu ya yakin. Wa islaman, dan dikasih Islam.
Suma atbaqahu suma khotama baina katifaihi bi khotamin nubuwah. Setelah itu kemudian menutup kembali. Setelah diisi kenabian keyakinan, terus sisi keislaman, ya kan, keilmuan, sifat sabar, hatinya Kanjeng Nabi yang sudah terbuka tadi menutup kembali. Menutup kembali. Terus kayak sulatan ngono kan. Cara wong operasi membuka kan perlu darah, ya kan? Tapi ini kan enggak, berarti kan sulatan, kayak sulatan. Ya, kalau sampean pernah lihat sulatan David Copperfield? Enggak pernah. Nah, enggak pernah ya. Kalau pernah besok-besok sampean nonton di YouTube David Copperfield gitu. Itu aksinya itu ekstrim. Ya. Ya, tapi sudah pensiun. Jadi aksinya itu penuh ekstrim. Jadi membelah badannya, nah itu. Tapi nggak kelihatan itu surat. Tapi ada triknya. Kamu mau mencoba trik kayak David Copperfield misalnya, ya baru harus belajar dulu. Ada trik-trik suratnya. Nah ini kan yang dilakukan malaikat Jibril ini nggak surat, tapi murni keistimewaan yang diberikan Allah kepada malaikat Jibril. Jadi membelahnya ini nggak akan keluar darah. Nah, setelah itu kemudian diberilah pangkat kenabian. Bi khotami nubuwah, diberilah pangkat kenabian. Setelah menutup tadi ya, dadanya, perutnya Kanjeng Nabi ini tertutup. Kanjeng Nabi bi khotami nubuwah diberi pangkat kenabian, bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Cuma utia bil buraki musrohan mulai zaman. Setelah itu ya didatangkan buruk. Tahu buruk? Tahu. Buruk. Jadi setelah itu didatangkan buruk. Nah, buruk ini lengkap dengan pelana. Ngerti pelana? Kalau kamu lihat kuda biasanya, ya kuda itu kan ada pelananya, menyesing arpe ditumpai, ya kan? Nah, ibaratnya kalau kamu gambarkan buruk itu bayangkan kuda, tapi bukan kuda, ya. Bayangkanlah kuda, tapi bukan kuda. Jadi lengkap dengan pelana dan kendalinya. Kendali untuk mengendalikan si buruk atau untuk mengendalikan kuda. Jadi musrojan mulai zaman. Nah, buruk itu apa? Wa huwa dhabatun abyadu tawilun fauqal himari wa dunal digri yad'u hafirahu inda muntaha tarfihi mutaribul udunaini. Buruk itu hayawan yang berwarna putih. Itu buruk berwarna putih. Panjangnya itu atau tingginya itu melebihi himar. Himar itu sejenis keledai. Tahu keledai? Nah, semacam itu himar. Jadi tingginya itu melebihi keledai. Dan di bawah bigol. Bigol ini apa bigol ini? Nah, seperti itulah ya. Bigol aku nggak tahu artinya bigol ini. Jadi tingginya itu melebihi himar, di bawahnya bigol. Ya ta'u hafirahu indah muntaharatihi. Nek buruk ini sekali melangkah, ya, sekali melangkah, maka jauhnya ini sejauh mata memandang. Itu satu langkah si buruk. Jadi andaikan kamu bisa memandang matamu ini, misalnya ini nggak ada bangunan sejauh 5 km, ini kan berhubung ada bangunan. Misalnya nggak ada bangunan sampai sana misalnya, ya kan? Sampai sana ini jauhnya berapa kan nggak tahu. Nah, satu langkah buruk itu sejauh mata bus gitu. Itu buruk. Mutaribul kubungnya ini, dan kubungnya selalu bergerak. Mutarib itu buruk. Kubungnya bergerak ini. Ya, kalau pakai lah, tahu pakai. Pernah nonton pakai? Nggak tahu. Pakai itu tokoh dalam film Karasakti. Kamu nggak pernah ya? Nah,
sing tonton ini ya. Drakor. Drakor ya. Nah itu dulu film itu film kerasakti. Nah, kupingnya itu bergerak-gerak gini. Itu burung. Ida ada ala jabalin irtafat rijlahu. Kalau burung ini naik di suatu gunung misalkan, naik di suatu gunung, maka kedua kakinya ini akan memanjang. Kalau turun gunung, kedua kakinya yang belakang ini memanjang. Jadi kalau naik gunung, kedua kaki yang depan ini memanjang. Kalau turun gunung, kaki yang belakang ini memanjang. Prakteknya dia, ya sudah diperhatikan gambar mau, nggak akan mampu akal, ya kan? Ibaratnya kalau kamu nonton film-film animasi itu kan ada. Jadi kaki itu bisa memanjang. Terus yang depan memanjang, yang belakang juga memanjang. Itu burung. Lalu janahani fi fakhidaihi. Burung ini memiliki sepasang sayap yang berada di pahanya, bapaknya, paha kanan dan paha kiri memiliki sayap. Yahfiru bima rijlaihi. Yang mana kedua sayap ini digunakan untuk berlari. Digunakan untuk berlari. Tas aba alaihi, berlari dan kencang. Tas aba alaihi faud ajibiru alayati yadaru ala ma'rifatihi. Setelah kita tahu bahwasanya burung itu adalah hewan yang berwarna putih, tingginya ini melebihi himar, terus masih di bawah bigol. Sekali melangkah ini sepanjang mata memandang. Itu burung. Dan kupingnya ini bergerak-gerak. Maksudnya kan? Terus dikonek kalau bergerak-gerak. Metete, cara pecicilan. Nah, misalnya burung datang, pecicilan, burungnya pecicilan nginangin. Terus ditegur mbak, malaikat Jibril, summa qala, ala tastahi ya burung, burung, apa gak isi? Sing mak tekani menungso kan mulia. Ya burung, faullahi ma raqibaka khalqan akrama ala Allahi minhu fastahya isi nawawi. Sing bakal numpai awakmu iki menungso sing paling mulia. Aja perintah-perintah iki angin. Kan burung kan ditetangkan oleh malaikat Jibril. Rumah saya kan paling hebat nih. Nah, ini. Aku ini lihat balang aku. Sakene jawane kan perintah-perintah iki. Itu burung. Terus kalau aku kok gak izin tau burung. Iki sing arepe menaiki kamu, ini manusia paling mulia, makhluk paling mulia. Ibaratnya gini, misalkan kamu didatangi Pak Jokowi misalkan, ya kan? Kamu datang ke Pak Jokowi, kan gak mungkin kamu perintah-perintah gini, kan gak mungkin. Pak Jokowi ini adalah manusia paling terhormat di Indonesia, bukan dunia. Nah, ya kan? Masa kamu terus begini. Ini kan kamu, pasti kamu akan nih begini. Dan bahkan gak mungkin berani ngomong yang macam-macam. Nah, soalnya apa? Yang kita hadapi adalah manusia yang paling mulia, gitu. Nah, buruk terus kalau kita isi nawamu ibu, mestinya kudu anteng aja teh, peteta, gitu. Nah, kalau saking isi nih, hatar faddo arrobat. Nah, nek uang isin, ya, nek sampai sekadung isin kan mesti berjujur atau keringetnya, ya kan? Sampai nek isin kan mesti keringetnya berjujur atau, ya pak. Nah, buruk tuh nanti terus berjujuran. Nah, misalkan sampai ngakit-ngakitnya dia kan mesti grogi nih, isi, mesti keringetan kayak betul, kabeh terus. Padahal orang apa, tapi kalau terus keringetin. Soalnya bagi isin, buruk jika seperti itu, dikandani, iki ngono sih bakal numpai awakmu ya, iki bangsa pada mau jadi petita-petita, gitu. Anteng, terus isin, gih, cara bahasanya ngono.
Nah, terus bercucuran kering kabeh, ngeringetnya metu kabeh. Terus anteng wis gak apa hatta rokibaha. Nah, kemudian Kanjeng Nabi baru naik Sipuro. Nah, menaiki Sipuro gitu. Kalau wis angkeng wis ora obah saking isine iki mau metu keluar airnya, baru Kanjeng Nabi naik Sipuro. Bahkan adil ambia tarkabuha qablahu. Dan para nabi pun sebelumnya juga pernah naik buruk. Ini enggak bosan ya? Masih mau lanjut? Lanjut ya. Ya. Wa qala Sa'id bin Musayyab wa ghairuhu wa hiya dabatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram. Menurut pendapatnya Sa'id bin Musayyab dan selainnya, ya, ini hanya pengetahuan saja. Buruk itu adalah kendaraannya Nabi Ibrahim dulu yang digunakan untuk ziarah itu mengunjungi ke Baitul Haram, mengunjungi putranya yang bernama Ismail dan ibu Hajar dulu pernah dibuat Nabi Ibrahim untuk ziarah ke Baitul Haram, untuk mengunjungi ziarah Nabi Ismail dan Siti Hajar. Nah, setelah Kanjeng Nabi ini naik buruk tadi ya, fantalaka bi Jibrilu wa huwa an yaminihi wa Mikailu an yasirihi. Kemudian siap berangkat OTW, nah gitu. Nah, kalau kamu kan pakai helm, pakai kacamata, bermasker, OTW. Fantalaka bi Jibril berada di sisi kanan an yaminihi, yang sisi kiri ada wa Mikail, sisi kiri ada Mikail. OTW kemana? Pokoknya jalan-jalan. Nabi ya bersambung ceritanya. Wa inda ibni Sa'id wa kana al-akhiru birika bihi Jibril wa bizi mamil buraq Mikail fasau hatta belagu al-dada taha nahlin. Menurut Ibnu Sa'ad ya, yang memegangi pelanannya itu malaikat Jibril. Menurut Ibnu Sa'ad, terus yang mengendalikan buruknya itu malaikat Mikail. Nah, itu menurut Ibnu Sa'ad. Nah, jadi posisi malaikat Jibril itu ada di kanan, mengendalikan atau memegangi pelanannya. Sing mengendalikan buruknya ini adalah malaikat Mikail yang berada di sebelah kirinya Kanjeng Nabi. Setelah perjalanan ya OTW tadi fasaru hatta balahu ardana tanahlin. Kemudian beliau sampai di kebun kurma. Kalau di sini itu misalkan nanti ya, kebun kurma itu. Kalau berita kan ada kampung coklat. Sudah pernah ke sana? Pernah atau pernah? Ya kalau nggak pernah besok-besok sama ayahnya, maksudnya jangan sama saya. Di Blitar ada kampung coklat. Nah itu Kanjeng Nabi setelah OTW tadi nyampe di Ardon dan tanah di tanah yang penuh dengan pohon kurma. Faqala lahu Jibrilu inzil. Kemudian Jibril berkata pada Kanjeng Nabi, monggo kula aturi turun rumiyin itu. Fasoli hauna, monggo sholat di sini. Itu. Kanjeng Nabi diaturi turun. Ketika sampai di tanah penuh kebun kurma tadi ya kan, turun dari buruk terus sholat di situ. Tafa'ala tsumma kita. Nah, kemudian Kanjeng Nabi sholat, naik buruk, melakukan perjalanan lagi. Faqala lahu Jibrilu. Kanjeng Nabi tanya, Kanjeng Nabi? Malaikat Jibril tanya kepada Kanjeng Nabi, ada dari, apakah jenengan ngerti Kanjeng Nabi? Aina sholaita, jenengan itu sholat di mana?
Aina sholaita. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, qala la, aku gak ngerti gitu. Terus dijawab, sholaita bi Thaibah. Jenengan iku sholat di Thaibah. Thaibah itu Madinah Munawwarah, itu Thaibah. Wa ilaiha al-muhajirat, dan di Madinah lah akan ada orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu. Terus OTW lagi, fantolako al-buruk yahwi bi yad'u hafiru haitsu adraka tarafu. Kemudian OTW lagi, melakukan perjalanan lagi. Ya selangkah sepanjang mata memandang ses gitu. Jadi nggak usah dibayangkan, soalnya kamu bayangkan nggak akan masuk di akal. Kemudian Jibril ngomong lagi sama Kanjeng Nabi, inzil. Kanjeng Nabi kalau aturi jenengan turun. Fasalli hauna, maka salat di sini. Itu. Fa'ala, terus Nabi salat sama malaikat Jibril. Tsumma raqaita. Kemudian OTW lagi. Faqala lahu Jibril, malaikat Jibril ngomong, Kanjeng Nabi, ada beri aina sholaita. Apakah jenengan ngertos Kanjeng Nabi? Jenengan itu sholat di mana? Qala la. Aku gak ngerti, aku mau sholat Nabi gak ngerti. Terus qala sholaita bi Madyana inda syajarati Musa. Jenengan iku wau sholat di desa Madyan di samping syajarati Musa. Nah itu syajarati Musa. Syajarati Musa itu pohon, ya, pohon yang digunakan untuk berteduh oleh Nabi Musa, yang dikejar ya oleh tentara Fir'aun yang berada di Mesir. Kemudian beliau Nabi Musa berteduh di sebuah pohon yang diistilahkan oleh Syajaratu Musa. Nah, Kanjeng Nabi itu di sholat di situ di desa Madyan di samping pohon Syajarati Musa. Kemudian fatolaka al-buruk yahwi bi. Kemudian OTW lagi, berjalan lagi. Qala lahu Jibril. Kanjeng malaikat Jibril bilang lagi, inzil. Kanjeng Nabi kalau aturi jenengan turun lagi. Turun. Fasali fa'alatu marakibah. Jenengan sholat lagi, sholat di situ ya sama malaikat Jibril. Kita kemudian OTW lagi, OTW. Ditanyai lagi, faqala lahu aina sholaita. Apakah jenengan ngertos Kanjeng Nabi? Jenengan tadi sholat di mana? Qala la, aku gak ngerti. Jawab oleh malaikat Jibril. Sholaita bituri sinina. Jenengan itu mau tadi sholat di bukit Bersina. Yakni bukit di mana haitsu kalamallahu Musa. Bukit di mana dulu Allah pernah bermukalamah itu berbicara, beraudiensi kepada Nabi Musa. Itu terjadi di bukit Bersina. Cuma balagha ardan fabadat lahu qusur Syami. Kemudian sampailah Kanjeng Nabi di sebuah daerah. Di situ nampak bangunan-bangunan yang megah yang berada di daerah negara Syam. Terus malaikat Jibril tanya lagi, faqala lahu Jibril, ya, malaikat Jibril tanya lagi kepada Kanjeng Nabi, inzil, tanya lagi, ngomong lagi, inzil. Kanjeng Nabi kalau aturin dengan turun lagi. Fasalli fasa'ala tumarokibah. Terus begitu membuat dengan sholat. Nah, terus dilakukan. Kemudian naik lagi. Fatolako al-buruk yahwi bihi. Kemudian OTW lagi, berjalan lagi. Ditanyai lagi, fakol ada dari aina sholaita. Apakah jenengan ngerti tadi jenengan sholat di mana? Qala la, aku gak ngerti. Dijawab qala sholaita di baitalah min haitsu wulida Isa ibnu Maryam. Jenengan itu tadi sholat di Bethlehem. Ngerti Bethlehem? Ngerti? Bethlehem itu tempat dilahirkannya Nabi Isa. Nabi Isa tahu di mana? Bethlehem.
Vatikan atau Vatikan? Vatikan. Nah, di mana itu? Di Iya. Itali. Makanya peringatan istilahnya peringatan apa? Natal. Natal misalnya ya, perayaan Natal biasanya kan langsung dari Vatikan, dari Itali. Kalau kita kan secara langsungnya misalnya apa, sholat Idul Fitri atau sholat Ramadan kan langsung dari Mekah. Nah itu kan kalau orang Kristen di Bethlehem, di tempat dilahirkannya Nabi Isa, ya di Vatikan sih di Nah, setelah itu Wabai nama huwa yasiru alal qura itra'a irfitan minal jinni yatlubuhu bisyu'latin min narin. Kemudian pada suatu perjalanan lagi, OTW lagi, ya OTW lagi, OTW tiba-tiba Kanjeng Nabi itu melihat sesosok jin ifrit, yang jin ifrit ini membawa obor yang dari api neraka, membawa obor yang digunakan untuk mengganggu Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi noleh mesti dilihat. Kanjeng Nabi menoleh ke belakang gini misalnya, mesti dilihat oleh jin ifrit tadi. Gitu. Terus faqala lahu Jibrilu. Malaikat Jibril ngomong sama Kanjeng Nabi, "Alla u'allimuka kalimatin taquluhunna." Napa to jenengan kersa Kanjeng Nabi? Kula ulangi sebuah kalimat, beberapa kalimat. Idza qultahunna tafi'at syu'laduhu wa kharra li fihi. Andaikan ucapkan kalimat tersebut, sampai ucapkan kalimat-kalimat tersebut, pasti obor api itu akan padam, akan mati. Faqala Rasulullah, bala. Jawab oleh Kanjeng Nabi, wis gak apa-apa, wis bala, iya, wis gak apa-apa. Faqala Jibril, kul. Kemudian malaikat Jibril ngomong, kul, ngucapo. Ngucapo cara bahasa kalau kita ngomong sama Kanjeng Nabi kan maturo kan itu. Niki Kanjeng Nabi monggo jenengan maos niki. Apa bacaannya? A'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma daro'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari. Nah itu. Wa min tawarikil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Itu doanya. Kanjeng Nabi mengucapkan itu. Fakabali bihi. Kemudian seketika itu obor yang dibawa oleh jin padam, mati. Watafi itu syu'latul rumah, mati obornya. Fasaru hatta atau ala komen. Kemudian Kanjeng Nabi OTW lagi, jalan lagi, naik borak lagi. Perjalanan kisah-kisah ini hanya dilakukan semalam. Ya. Fasaru hatta atau ala komen yasbun nabi yamin wa yahjurun nabi yamin kulama hasadu a'ada kamaka. Kemudian ketika Kanjeng Nabi ini OTW ya berjalan, ketemu sebuah kaum, sebuah masyarakat ini. Masyarakat ini memanen di suatu hari, atau menanam di suatu hari, dan panen juga di hari tersebut. Gitu. Kita panen di hari Kamis, kita menanam di hari Kamis, panennya juga di hari Kamis. Hal suatu ada. Setelah dipanen pun akan tumbuh lagi seperti semula. Gitu. Setelah dipanen ya, dipanen, terus tumbuh lagi, dia dipanen lagi, di hari itu lagi, seperti itu terus, tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, gitu, dan seterusnya. Faqala ya Jibril. Kanjeng Nabi tanya kepada malaikat Jibril, Jibril, mahada, ini apa ini maksudnya? Ono uang kok nandur di hari ini, di hari itu, panennya juga di hari itu. Terus kembali lagi
tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi. Nah, putus nyambung gitu ya. Kayak kamu sama si dia. Kamunya siapa kamunya? Dapurnya masih rahasia. Dapurnya masih rahasia. Antanya itu rahasia. Dapur H itu masih rahasia. Ya Jibril mahara. Jibril iki apa maksudnya? Iki apa hara? Faqala haula'il mujahiduna fi sabilillah ta'ala. Dijawab oleh Jibril. Kanjeng Nabi niku mboten merupakan wong-wong sing seneng jihad membela agamanya Allah. Itu merupakan gambaran wong sing mau berjihad membela agamanya Allah. Tuduh aku lahumul hasanat bisa ati niat ibidin. Wong sing gelem berjuang membela agamanya Allah. Berjuang ini, jihad ini tidak bermakna harus berperang, tidak ya. Jihad itu kayak kamu gini misalnya mau bersungguh-sungguh ngaji, ini termasuk jihad. Jihad apa? Merangi kebodohan. Jadi nang pondok aja nek numpang turu kok. Iki ra jihad jenenge. Engko nang pondok numpang mangan tok misalnya. Numpang gelek kanca, numpang ngerumpi misalnya. Iki ra jihad. Jadi sampai ya tidak mendapatkan balas bagaimana mari tandur panen. Kan enak kira kamu tandur panen lagi. Tandur panen lagi. Muncul lagi gitu. Kan enak. Nah, enaknya apa? Orang yang berjuang dalam membela agamanya Allah pasti pahalanya ini akan dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Nah, enak makanya. Nah, ini gambarannya uang sing berjuang, nek uang seneng ngaji misalnya ya. Nah, kelihatannya kan kalau ya mungkin gitu dulu misalnya. Tapi kamu senang berjuang, hasilnya pasti akan memetik nanti besok. Gitu. Sekarang jangan dilihat dulu. Mending Pak aku ingin nanginnya misalkan. Ya jangan dilihat dulu, nanti pasti akan mendapatkan hasil. Jadi mondok di sini ojo nek numpang turu ya. Usahakan harus berjihad, berjuang. Berjuangnya apa? Ya nek menurut sampean, memboleh sampean itu berjuang mengalahkan kebodohan dengan rajin belajar, rajin menghafal, mengaji gitu. Jadi imrit ini harus make depan sepatu santo, make cek lantok ini. Jadi kita berjuang sini. Makanya ketika kamu masuk kelas saya, ya, kenapa kok saya pasti setiap datang, pasti saya suruh nanggung dulu. Pasti. Kenapa? Karena dalam di sini kan yang itu kan imritinya. Nah, untuk berjuang supaya kamu memudahkan menghafal imrit, pasti saya suruh imrit dulu istiqomah gitu. Itu kalau kelas saya. Tapi kalau kamu nggak masuk kelas saya ya nggak tahu. Terus wama anfaku min syai'in fa wa yukhlifuhu wa wajadari raihata thayyibatan. Terus dan niku wau orang-orang sing senengane infak mahatai. Infak mahatai. Senang bersedekah, senang berbagi, berdonasi kepada yang lain. Nah, soalnya apa? Cara awak dhewe seneng bersedekah pasti akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Cobaan mereka bersedekah. Sampai engkau misalnya ngasih saya ini misalkan, pasti nanti sampean nggak akan kehausan. Gitu. Ketika sampean nggak mau ngasih ini pasti belum tentu sampean juga kehausan. Gitu. Nah, jadi gambaran orang yang panen tandur itu seperti orang yang sebagaimana orang yang berjihad kepada agamanya Allah dan suka menginfakkan hartanya. Wa jadara ihatan thayyibatan. Kemudian Kanjeng Nabi sama malaikat Jibril sama malaikat Mikael tadi OTW lagi, jalan-jalan lagi, melanjutkan perjalanannya lagi. Perjalanan lagi, menemukan bau harum, bau yang sangat harum. Jadi kalau kamu misalkan suka minyak misik misalkan, baunya mengalahkan misik misalkan, atau kamu suka minyak apa? Minyak nyong-nyong. Apa minyak nyong-nyong? Nah, itu misalkan. Nah, kamu menemukan, malaikat Jibril Kanjeng Nabi menemukan bau. Ditanya,
Faqala ya Jibril, Jibril, Kanjeng Nabi tanya kepada mereka Jibril, "Mahadha raihan?" Iki abu-abu sawet iki tekan ndi? Abu sawet wangine gak ilang-ilang iki tekan ndi? Qala hadhihi raihatu Masyitah binti Fir'aun. Iki ngono Kanjeng Nabi, iki bau harum ini berasal dari Masyitah. Tahu Masyitah? Hah? Siti Masyitah. Masyitah itu dulu tukang sisirnya Raja Fir'aun dan anak-anaknya. Itu Masyitah. Bainama hiya tamsyutu binta Fir'aun, ketika di saat Masyitah ini menyisiri rambut anaknya, disisiri. Tiba-tiba sisirnya jatuh. Yes. Kalau kamu jatuh kan bareng-bareng dipuki sama si dia. Wah, kan itu. Kayak di mana gitu ya. Nah, itu. Terus viral, orang-orang viral, di foto, di-upload. Nah. Ini enggak. Ketika apa? Dari Masyitah ini menyisir rambutnya anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh. Idza saqata al-musyid faqala bismillah ta'isa Fir'aun. Secara refleks Masyitah, ya Allah bismillah, kan gitu. Kan gitu. Ketika kamu jatuh, kan gitu. Nah, kalau kamu ada sesuatu yang jatuh, ngomongnya gimana? Kotor. Misalnya, Masya Allah, kan gitu. Nah, istilahnya dari Masyitah ini menyebut nama Allah, bismillah ya Allah, kan gitu. Nah, yang disebut ini bukan sesuatu yang lain, apalagi si dia bukan. Nah, soalnya orang-orang yang ketika ada rasa cinta, rasa rindu, ya, pasti yang sering disebut ini adalah sesuatu yang kita rindu. Misalkan rindu terhadap ini, mesti jajal atas. Mesti sih mas sebut ini. Kayak orang kelaparan misalnya, kalau sampai naik poso, ya kan? Poso, mesti sih mas sebut kapan dan berdemak, kapan dan berdemak, ya kan? Soalnya pas sesuatu yang kamu itu, bukan. Itu. Nah, Masyitah juga seperti itu. Karena ya cinta yang beliau rindukan ini adalah Allah, maka yang disebut-sebut seketika itu, ketika sisir jatuh, ini ya Allah, gitu. Celakalah Fir'aun, astagfirullah misalnya, tidak yang lain. Apalagi kampret misalnya. Tidak seperti itu, tapi doa-doa yang mengandung asma Allah. Nah, faqalat ibnatu Fir'aun, au lagi rabbun ghairi abi. Ketika itu juga anaknya Raja Fir'aun ya sing disisiri bos jenenge sapa iki? Markonah bos apa kan ngerti ya. Ya. Krungu ya. Puput. Siti Masyitah ini menyebut asma Allah tadi ketika sisir rambutnya jatuh. Krungu kan anaknya tadi yang bernama Puput misalnya. Tanya Mbak Masyitah, apakah lagi Rabbun ghairi abi? Apakah jenengan itu punya jabatan hati yang lain? Nah, gitu. Selain abah saya. Apakah jenengan punya Tuhan selain abah saya? Selain bapak saya maksudnya. Soalnya Fir'aun kan mengaku menjadi Tuhan. Au lagi Rabbun ghairi abi? Apakah kamu ini punya Tuhan selain bapakku? Masyitah. Gitu. Kalau kasarnya gitu. Masyitah gitu. Au lagi ghairu abi, au lagi Rabbun ghairi abi. Apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Faqalat na'am. Nggih. Dijawab oleh dari Masyitah. Faqalat na'am. Nek ana qalat fa'uh biru bidzalik abi. Nek ono awakmu kok tak laporno nang abahku, nang bapakku. Qalat na'am sakersa monggo. Itu jawabannya dari Masyitah. Fa'akhlathu fada'aha faqala Allahki Rabbun ghairi.
Nah, kemudian berita tadi dilapor, Ya. Dilaporkan. Ya. dilaporkan kepada bapaknya yang bernama Raja Firaun. Pak Abah misalkan, atau kalau kamu manggilnya siapa? Dedi misalkan. Atau ayah misalkan, ya ayah, ini loh, Mbak Masito. Terus berani macam-macam. Dia itu punya kekasih yang lain selain jenengan. Nah, misalkan punya Tuhan lagi selain jenengan. Siapa itu? Kok wani? Terus ini, kok ini bocah itu? Tak takonan gitu. Ditanya, kok masih tahu. Fakola awlaki rabbun ghairi, tak takut iya. Apakah kamu itu punya Tuhan selain aku? Kolat nggih. Wonten apa? Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku iku ya Tuhan jenengan. Iku jawabane. Dari masih tahu. Tuhanku iku ya Tuhan jenengan. Wa kana lil mar'ati ibnani wa zaujin. Dari Mas Ito ini ya punya anak kecil ya, punya suami gitu. Terus saya ingin para salah ilahin rundingan ya, nego-negoan terus genane ini dia penai. Nah mungkin nih PNKP ini bojone, anaknya dan dari Mas Ito ini sini guys ini. Terus awakmu isa milih agamamu utawa kembali mengakui saya sebagai Tuhanmu gitu. Terus gena-gena nego kan gitu, nego fa'abaya boten baca gitu. Saya tetap mengakui bahwasanya Tuhan saya adalah Tuhan jenengan, yakni Allah. Fakola ini kau dilema nek aku saya ngomong tak paten ya, tak bunuh kamu gitu. Masih mengakui Tuhanmu, tidak mengakui saya sebagai Tuhan, tak bunuh kamu, tak pateni. Kalau kisah nikah ilaina, terserah jenengan gitu. Jenengan mematikan, bunuhlah saya dengan cara terbaik, saya kerja jenengan. Itu jawabannya dari Mas Ida. Tapi syarat saya gitu. In qatalna an taj'ana fi baitin wahidin badat finana fihi jami'an. Syarat saya, permintaan saya, andai kata saya ini mati, terbunuh, saya minta dijadikan satu liang lahat pada suami saya. Jadikan satu liang lahat. Itu permintaannya. Jadikan satu liang lahat. Ya. Qala daki bimalika alina minal haqq sakarmu iku terserah, iku hakmu. Sebenarnya aku mateni awam. Itu ucapannya Fir'aun. Fa'amara bi baqaratin min nahasin. Kemudian Fir'aun memerintah pasukannya, anak buahnya, untuk mengambil Israel di sini itu baqaratin min nahasin, sebuah wajan yang besar, penggorengan wajan. Ngerti wajan ya? Alat penggorengan besar yang terbuat dari tembaga, tembaga atau kuningan itu, atau aluminium lah. Ya. Nah, di situ dipanasi, dikasih minyak. Cuma amaro dia litoko fiha ya wa auladuha. Kemudian diperintahkan untuk dicemplungkan di situ. Jadi bayangkan ketika kamu ini apa B, di sini kamu masuk sini. Kalau ini kamu tetap hidup bersama saya. Pada posisi itu kan ini diuji. Di mana kita? Posisi ibaratnya jangan sampai ketika posisi sangat ketakutan kan mesti milih di mu nadoman imriti, hafalan imriti utawa tak jemur selama 1 jam, mesti milih hafalan normal. Tapi kadang sing milih tak jemur, aku jemur 1 jam ya paling entek kan gitu. Ini berarti gak normal, enak kalau tidak. Terus Fa'ulku wahidan.
Setelah itu dicemplung satu persatu. Baru hatta balahu asghara bi'in. Pas giliran anaknya sing kecil ini, anaknya yang masih menyusui, kira-kira usia 8 bulanan. Faqala ya ummah qii, ibuku gak usah mama, aku ikhlas. Qii cendongno, gak usah ragu, gak usah ragu. Wala tataqo isi fa innaki alal haqi fa alqiyat hiya wa auladuha qara. Gak usah ragu. Cemplung aku gak apa-apa, dengan itu berarti jalan yang benar. Nah, itu bayi umur 8 bulan sudah bisa ngomong, ya kan? Atau bayi yang ya sekitaran 8 bulan atau 4 bulanan itu sudah bisa ngomong. Karena apa? Pas posisi itu diberi keistimewaan oleh Allah, melihat anaknya mau dicemplungkan arpe digoreng misalnya, arpe digoreng. Nah, digoreng ini dua wajan kan mesti lama tau. Nyawang enak bocah lucu-lucu nih gitu. Nyawang ya Allah kan gitu. Kalau menyaksikan darah dagingnya arpe digoreng kan ya orang tahu loh, ragu ini tak terus nopo kan gitu. Seketika itu anak bayi ini bisa ngomong, Bu, Ibu, jangan gak usah mama. Jangan ini berada di jalan yang benar, sesuai dengan perintah Allah. Jangan mama tidak sesuai terhadap jalan yang benar. Tuh, seketika itu bayi yang posisinya menangis ngeroweng itu bisa ngomong. Kalau lama film di arba'atun. Menurut riwayat ada bayi yang masih dalam ayunan. Ada 4 bayi yang masih dalam ayunan, masih digendong. Ya, itu bisa ngomong. Ada 4. Siror ada bocah cilik iki. Ya, ini bocah anaknya dari masih dong. Masih dalam ayunan, masih digendong, bisa ngomong. Yaitu Yusufah dan anak kecil yang bersaksi kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ya kapan-kapan ya. Sini nggak ada. Terus wasahibul Jurayh. Terus anak kecil yang menyaksikan, yang bersaksi kepada Kiai Jurayh. Terus Mbak Isa ibnu Maryam. Yang terakhir adalah Nabi Isa bin Maryam. Itu juga bisa ngomong, yang masih dalam gendongan ayunan. Nah, normalnya bayi bisa ngomong itu kan usia kalau normal ya, normal kadang kan 3 tahun ini sudah jelas, 3 tahun, 2 tahun itu sudah jelas tergantung. Nah, 2 tahun itu juga kadang masih ngomong pak kayak itu, ma gitu. Itu kadang masih sebatas kan mengejang-ejang. Kalau kamu punya adik kan mesti ngerti. Adikmu misalnya umur 1 tahun apa bisa ngomong? Kan belum. Palingnya saya guyang pelengah-pelengah kan gitu. Nah, adik umur 2 tahun ya kadang ya masih mengejang-ejang ngomongnya ya kan. Nah, ini masih menyusu sudah bisa ngomong dengan jelas. Menegur ibunya janganlah. Purna ada alam kaumin berdahulu usahu bernama berbahas adas kamaka. Kemudian Kanjeng Nabi itu berjalan lagi. Kanjeng Nabi melakukan perjalanan lagi. Ketemu suatu kaum. Ketemu suatu kaum. Ketemu suatu kaum yang memukul-mukul kepalanya dengan palu, dipukul sampai pecah. Ketemu kaum masyarakat misalnya. Ketemu kaum yang memukul-mukul kepalanya sampai pecah, dipulang-balani, pecah mana, kembali lagi, dipukul lagi sampai pecah, kembali lagi, dipukul lagi, pecah lagi, kembali lagi, seterusnya seperti itu. Jadi turdahu ru'usum ulama rudihas adas kamangkahas, paling terandungin dari syaibun. Terus seperti itu,
dipukul pecah, pukul pecah, pukul pecah. Nah, itu. Faqala ya Jibril, kemudian tanya, wahai Jibril, man haulai, sapa wong-wong yang ngene iki? Dikeprok pecah butuh kembali, keprok pecah butuh kembali. Qala haula'il ladzina tatasaqalu ru'usum anis sholatil maktubah. Niku Kanjeng Nabi. Niku menawa gambaran orang-orang sing abot melakoni sholat lima waktu sholat fardu. Nah, itu jawaban dari malaikat Jibril. Jadi andaikan besok kita ini diperlihatkan amal kita, ya, kita disuruh ngicipi di neraka. Kok di dunia ini kita malas-malasan sholat, ya, malas-malasan sholat lima waktu apalagi, sholat maktubah. Maka ya seperti itu, kita memecah-mecah sendiri kepala kita, pakai palu, pakai batu, piar, gitu. Kembali lagi utuh, mecah lagi, piar seperti itu terus sampai berapa sholat yang kamu tinggalkan. Misalkan selama hidup kamu usianya misalkan 50 tahun. 50 tahun, selama 20 tahun sampai ini nggak pernah sholat belas. Ya berarti kamu gini gitu sampai 20 tahun. 20 tahun. Nah, itu dirasakan sendiri. Ya, coba bayang orang ini kayak apa? Mau sampai ketulak apa kena sekolah gitu. Ya, kena domanes sekolah. Apa mana sampai pecah, remuk sak otak-otaknya. Nah, itu orang gambaran orang yang nggak tahu sholat atau malas-malasan sholat. Rumah apa ala kaumin. Ini jam berapa ini? Enggak ada jam. Jam lebih 15. Hah? Jam lebih 15. 15 maunya sampai jam berapa? Hah? Saya 9. Berarti sudah. Normal. Sampai kapan? Ya aku simpak dulu aja tuh. Sampai kapan? Nggak mati gak turu bareng aku ya. Terus setelah itu Kanjeng Nabi OTW lagi jalan ketemu seseorang, suatu kelompok. Ketemu sekelompok orang yang setengah telanjang. Nah, telanjang hanya memakai cawat. Ngerti cawat? Cawat itu kamu bagaikan orang Dayak. Ngerti orang Dayak? Nah, itu kan ada cawatnya. Nah, yang digunakan untuk menutupi alat kemaluannya tuh. Itu cawat. Jadi yosiku lah, kayak sidimu, tapi orang sidi. Itu cawat. Terus kamu bayangkan orang Dayak itu, ya. Nah, Kanjeng Nabi ketemu orang-orang seperti itu. Nah, ketemu sebagaimana digembalakannya kayak unta, kayak wedhus. Nah, mereka ini memakan tumbuh-tumbuhan sing berduri. Tumbuh-tumbuhan sing berduri ini apa saja? Kagul kayak mana ya? Bunga mawar. Wazakum dan zakum, pohon zakum. Nah, terus warat jahannam wa hijarataha. Batu sing mengangah atau lagi panas-panas sih. Yang dari neraka jahanam. Kayak ngono sing dipangan. Jadi ketemu uang setengah telanjang, cawat aktor, ya. Sing dipangan ini tumbuh-tumbuhan sing berduri. Kalau mangan ini tapi ada jarumnya. Misalnya nanti ada jarumnya, nak pangan. Nah, kena jebakan Batman misalnya, ya kan? Nah, juga gak ketok, ya kan? Ternyata tak masangi jarum jebakan Batman. Nah, ini berarti kan makan jarum, tumbuh-tumbuhan sing berduri. Atau jagung, atau batu bara, ya, wowo, ngerti wowo ya? Wowo yang biasanya kamu buat untuk nyate itu, itu bara, arem. Nah, tapi panasnya ini dari neraka.
Nah, bayangkan, ya apa? Kalau kamu demek, sing mak bekasnya mak gawe sate nasi melonjong ya kan? Ini dipangan dari neraka langsung dipangan. Nah, bayangkan, ya pelonjong bisa. Nah, gak kelambinya gak apa-apa, ya mak siti. Terus tanya apa ulai ya Jibril. Jibril, iku sapa iku? Sing model wong kaya ngono ya. Mangan-mangan perkara sing berduri dan sebagainya. Dijawab, qala haula illadzina la yu'aduna sadaqati amwalihim wa ma dhalamahullahu syai'an. Iku ono wong-wong ya sing gak gelem bayar zakat. Jadi wis duwe harta mampu mengeluarkan zakat tapi nggak mau zakat. Ya diibaratkan seperti itu. Diibaratkan ya uang sing mangan tumbuhan berduri. Cuma ada ala kaumin baina aidihim lahmun nadifun fi kudurin. Fi kudurin walamun akhir ni'un khadijun. Terus kanjeng Nabi jalan lagi berjalan lagi. Ketemu kaum yang sedang mengantri. Kalau mengantri sembako kan enak ya kan? Mengantri BLT kan enak. Mengantri apa? Mengantri kamu kalau mengantri apa? Mengantri mati. Mengantri apa lagi? Mengantri makan. Ini ketemu kalau sedang mengantri ada daging matang bagus. Di sini ada daging mentah busuk. Mengantri. Aku ya kuluna minani al khodisi wa yad'u an nabiha abayat. Dan herannya lagi, terus suwe-suwe ngantri, ya pegel-pegel ngantri, terus mari ngantri. Ya kan mesti milih sing apik, ya kan? DKI permen rasa coklat. Kalau permen rasa telak lendong, milih di sana. Terus sampai kan mesti sing iki ta? Mesti sing mampu coklat daripada mampu iki. Piye to ya? Kecut-kecut piye kok? Masa kecut? Tahu rasa mah? Enak. Nah, dan akhirnya lagi suwe-suwe ngantri, ya. Sing dipilih iki sing iki. Daging busuk ya mentah. Orang milih sing daging bagus, sing wis matang enggak. Tapi sing busuk mentah. Terus pamola mahara ya Jibril. Tanya lagi kanjeng Nabi pada malaikat Jibril. Jibril ini maksudnya gimana? Qala hadzal rajul min ummatika takunu indahu al-mar'ah al-halalu tayyibah. Fayati imra'atan khabisatan fayabitu indaha hatta yusbihu wal mar'atu taqumu min india zawjiha halalan tayyibat fatati rajulan khabisatan. Niku kanjeng Nabi. Niku ngono gambarane perumpamaan uang ya dari umat jenengan. Enek uang wis genah ngantri ya, genah ngantri. Enek daging apik, tapi enek daging elek. Itu gambaran orang yang sudah punya istri. Wis sama istrinya juga baik. Istrinya baik. Tapi kok dia milih istri orang lain atau milih perempuan lain yang buruk lagi. Nah itu. Terus saya itu indah ayus biar dan juga bermalam lagi sampai pagi. Nah, istilahnya kalau kamu lagi tren ku menangis gitu. Nah itu yang lagi tren, ya kan? Atau gambaran dari perempuan yang sudah punya suami, tapi dia masih mencari lelaki lain. Padahal suaminya itu adalah suami yang baik, tapi pilih suami atau laki-laki yang buruk. Itu gambaran. Enek uang wis ngantri kok sampai mencari si dia, ya kan?
Terus ngantri ketemu jodohnya Sampai itu. itu adalah si dia. Ketemu klik, ya sudah susah-susah mencari, terus si dia ini sebaik terhadap kamu. Tapi kamu menceng mencari dia yang buruk. Nah ini gambarannya kayak itu. Nah itu. Makanya ketika kamu sudah punya si dia, ya besok. Jadi jangan sampai melenceng kepada si dia yang lain. Apalagi dianya ini masih buruk, tidak lebih baik dari dia yang sudah kamu punya. Gitu loh. Itu gambarannya. Maka firma ada ala khosyaban ala tariki la yamur dia ataupun wala syai'un illa khalaqatsu. Kemudian Kanjeng Nabi berjalan lagi. Ini masih perjalanan Kanjeng Nabi ya, perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ya menuju Masjidil Aqsa. Di dalam perjalanannya ini ketemu berbagai macam kejadian. Setelah tadi dibelah tadi kan, ya kan, dibersihkan. Nah ini dilakukan hanya semalam. Nah, ketemu kejadian seperti ini. Kemudian bertemu ada kayu yang berduri melintang di tengah jalan. Ya, kayu berduri. Yang andaikan toh kita ini melewati itu, pasti akan merobek baju kita, atau pasti akan melukai kita. Kita Kanjeng Nabi sama mereka Jibril jalan-jalan bertemu, ya kayu yang berduri. Faqala ma hadza ya Jibril. Ini apa Jibril? Tes. Ini sampai jam berapa ya? Sudah ya? Lanjut. Soalnya saya nanti ada isu, ada urusan, ya. Besok lagi kita sambung kalau ada kesempatan ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Rabbi wa'fa'na bibarakatihi wahdinal husna bihurmati wa amisna fi tariqati wa mu'afati minal fitani Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Nabi Muhammad.